Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel kami, channel Hero Suharjo 18. Jadi untuk materi kita hari ini adalah tentang pengendalian suhu, melawan suhu makro, menciptakan suhu mikro. Jadi apa maksudnya? Jadi kita sama-sama ketahui bahwa suhu yang diinginkan oleh burung walet yaitu 26 sampai dengan 29. Sementara kelembapan antara 85 sampai dengan 95. 80 sampai dengan 95 ya. Oke. Jadi ada beberapa cara untuk menciptakan kelembapan, yaitu yang pertama dengan cara membuat kolam seperti ini, kolam pinggir. Jadi ada juga yang menggunakan ember, ada yang menggunakan terpal, ada yang membasahi tembok, ada yang menggunakan mist maker. Semuanya bisa menjadi pilihan tergantung situasi kondisi bangunan saudara-saudara. Jadi untuk kali ini yaitu bangunan yang menggunakan kolam samping. Jadi selain kolam samping, jadi kita buatkan pipa kontrol seperti ini. Jadi ketika air naik itu akan terbuang dengan sendirinya, dengan tujuan tidak menyulitkan pemilik gedung. Jadi ketika melakukan pengurasan itu kita sudah siapkan lubang pembuangan ya di dasar ini. Kalau memang nanti sudah mau dilakukan pengurasan, tinggal kita buka stop keran di luar, secara otomatis air akan terbuang keluar. Sudah kita atur dasarnya dengan kemiringan tertentu agar air benar-benar mengalir. Kemudian ketika nanti musim panas, kolam ini menurut kami tidak terlalu sangat membantu. Karena airnya diam, apalagi sudah bercampur dengan kotoran nanti, sehingga kami gunakan spuyer. Jadi satu ruangan ini 4x4, kami gunakan 2 spuyer. Jadi dihadapkan ke lubang keluar. Ini kami arahkan sejajar dengan tembok. Ya, tembakannya mengarah dengan tembok. Jadi ketika nanti ini beroperasi, si air ini akan sebagian membasahi tembok, yang sebagian yang dari tembok ini akan mengalir dan akan mengisi kolam. Jadi kita tidak perlu khawatir karena seperti tadi sudah adanya pipa kontrol. Jadi tembok ini akan tetap basah dan sebagiannya akan mengisi kolam ini, dan semburannya ini akan menciptakan kelembapan. Jadi butiran-butiran halus dari air yang disemprotkan melalui spuyer ini insya Allah dapat memaksa menekan suhu yang ada di dalam ruang inap. Jadi kita lihat, nah ini si bos lagi mikir kapan panennya katanya. Ya, jadi seperti ini kita lihat. Ini sejajar juga dengan tembok. Harapannya sama ya. Jadi ini harapannya sama. Ini kita arahkan ke tembok. Harapannya ketika spuyer ini bekerja, jadi selain dia menekan suhu ruangan, spuyer ini akan membasahi tembok dengan maksud untuk mempertahankan lebih lama terjadinya penekanan suhu dan kelembapan. Jadi itu juga sama ya. Kita lihat dari dekat. Ini sejajar dengan tembok. Ini matanya itu mengarah, mata spuyer ini searah dengan tembok. Kalau kita arahkan ke luar, akan keluar seperti ini, maka air itu akan
jatuhnya ke sini. Maka sekitar lantai ini akan bisa banjir, menyebabkan kebanjiran. Jadi mungkin itu kita tidak harapkan, sehingga arahnya diarahkan sejajar dengan tembok yang sudah kita persiapkan, kolamnya, penampungannya. Ya ini tembus sampai di depan, dan di depan sudah kita siapkan pipa kontrol. Kemudian di sana juga sama, searah. Jadi ini pipa-pipa pembuangan. Jadi banyak rekan-rekan yang menanyakan berapa jarak. Jadi kalau kami perkirakan dari air ini ke pipa ini, ya, lebih kurang 40 sampai dengan 1 meter. Jadi hembusan angin ini dan pipa ini selain menghembuskan udara dari luar, sekaligus mengeluarkan ketika terjadi tekanan oleh spuyer yang kita aktifkan. Jadi untuk ya, ini pipa-pipanya, itu lubang kontrol. Ya. Sementara ini adalah kolam induk. Kolam induk ini berada di roofing room, di ruang monyet ya, di ruang putar. Nah itu LMB. Jadi di sini kita harapkan tercipta kelembapan. Ini membuat suhu sejuk sehingga burung tidak ragu-ragu untuk menjelajah masuk ke RBW yang kita siapkan untuk mereka. Jadi mohon maaf, jadi masih dalam satu gedung yang sama. Kebetulan kita rampungkan dulu satu-satu. Jadi dalam kesempatan ini juga saya tidak lupa menyapa saudara-saudara kami, para petani walet Indonesia, para subscriber yang sudah berkenan mensubscribe channel kami. Terima kasih banyak. Kami berdiri tegak, mengangkat tangan, memberikan penghormatan kepada abang kami, senior kami, Abang Andreas Peter. Beliau adalah orang yang luar biasa. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk selalu berbagi, memberikan motivasi, memberikan edukasi, dan membangun semangat petani walet Indonesia. Nah itu si bos lagi ngapain? Apa itu bos? Nah, itu radar katanya. Bingung si bos pasang radar. Pelampung. Jadi kalau sebelum tenggelam, siapkan pelampung sebelum tenggelam. Jadi sekaligus kami menambahkan pada video kami sebelumnya. Jadi untuk suara inap itu kami hidupkan jam 5 pagi dan kami matikan itu jam 10 malam. Jadi penjelasannya sudah ada di dalam video kami sebelumnya. Hanya saja mohon maaf, kelupaan kami sampaikan untuk menghidupkan kembali. Jadi ada pertanyaan dari salah satu komentator menanyakan tentang nomor handphone. Jadi mohon maaf, di salah satu video kami itu sudah kami cantumkan pada kolom deskripsi. Jadi apabila memang untuk memudahkan saudara-saudara itu mengikuti video-video yang kami buat, sekiranya bermanfaat bisa di-subscribe. Itu akan memudahkan saudara-saudara petani walet Indonesia menemukan nomor handphone kami. Jadi tolong dibaca deskripsinya, dan apabila tidak bermanfaat, kami pun tidak memaksa untuk saudara-saudara mensubscribe. Jadi yang sudah subscribe, kami ucapkan sangat banyak terima kasih. Itu merupakan beban moral buat kami untuk memberikan yang terbaik, pencerahan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para petani walet Indonesia. Jadi karena kami rasa itu 4 tahun bukan waktu yang panjang untuk menggali ilmu.
Jadi seperti kita mencelupkan jari ke dalam lautan, ketika kita angkat setetes, itulah ilmu yang kita dapat dibandingkan bentangan laut yang luas. Sekali lagi terima kasih, salam sukses kepada seluruh petani walet Indonesia. Tetap semangat, tetap berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sukses menanti Anda. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.